Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khutbadika hilati adrikna ya Rasulullah. Hadirin semuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jadi konten kali ini kita akan menjawab pertanyaan daripada ikhwan kita, saudara kita. Bukan untuk ingin menakut-nakuti atau ingin merasa paling benar, atau ingin mengatakan bahwa pendapat kita ini yang paling sahih dan sebagainya. Tidak. Jadi kita betul-betul ingin menjawab sesuai dengan pendapat kita, tidak menyalahkan pendapat-pendapat orang lain yang ada di luar pendapat kita. Jadi hadirin semuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi pertanyaan daripada itu akan kita jawab di sini. Jadi jawabannya, selain daripada pertanyaannya itu apa yang diikuti ketika menjelang ajal kematian itu, dan adakah sebenarnya tanda-tanda itu. Nah, sebelum kita membahas ke situ, hadirin semuliakan, kita juga perlu mengetahui bahwa belajar ilmu ma'rifatullah, awaluddin ma'rifatullah, kemudian setelah belajar ma'rifat, amal ma'rifat, baru mendapatkan buah ma'rifat, harus juga tahu di pendapat kita, di jalan kita, metode kita. Kita harus mengetahui apa yang datang menjemput kita itu, dan siapa yang diikuti. Karena mohon maaf, bukan menakut-nakuti, bukan apa-apa, terus terang, ketika kita keliling dunia, menghabiskan membaca buku, menghabiskan belajar ilmu-ilmu ma'rifat, teori-teori ma'rifat, ilmu-ilmu tauhid, metode-metode, kita menghabiskan harta kita secara syariat, kita menguras pikiran perasaan kita mujahadah riyadah, kita meluangkan waktu kita, bahkan sampai meninggalkan anak istri kita, demi mencari ilmu kesejatian diri, demi mencari ilmu tauhid dan mendapatkan ilmu tauhid itu serta paham. Namun kita tidak begitu pentingkan puncak daripada itu semua, itu menjelang pada saat sakratul maut. Puncak-puncak daripada pemahaman kita, baik itu amal ma'rifat kita, bahkan itu konsisten atau istiqomahnya amal ma'rifat kita ini, bukan sekarang dinilai. Yang dinilai itu pada saat-saat terakhir sebelum putus. Di situ adalah puncak-puncaknya iblis laknatullah alaih secara syariat menggoda daripada Bani Adam. Disitulah puncak-puncaknya. Jadi ketika kita salah mengikuti, salah ikut, angkat tangan. Tersiksa, jiwanya tersiksa, merasakan semua siksaan, kegelapan, zulumat, tersesat jalannya di barzah. Dia tidak bisa ngapa-ngapain di sana, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bergerak ke sana kemari, tidak leluasa, terkunci. Mulut terkunci, semua terkunci. Gelap segelap-gelapnya. Lalu merasakan siksa yang sangat pedih, melebihi siksa daripada binatang. Itu tertera di lontar anak lolo, anak bayi itu. Ketika kau nanti keluar tidak berhasil menemukanku, tidak mengenalku, tidak ma'rifat kepadaku, maka akan kusiksa dirimu dengan keras. Kuhinakan engkau lebih hina daripada binatang. Jiwa itu yang merasakan, Pak. Nafs. Kita itulah si jiwa itu yang diadakan.
Ketika si jiwa nanti salah ikut, saya ulang, salah ikut, berbahaya. Itu kalau di sini ya. Kalau tempat lain, metode lain ya silahkan. Beda-beda metode, beda-beda paham. Mungkin ada di metode tempat lain itu mengatakan bahwa yang penting ma'rifat saja, nanti hasbunallah ni'mal wakil, terserah Allah mau kemana. Tidak apa-apa. Kalau begitu ngapain kita belajar ilmu ma'rifat? Ngapain kita belajar tauhiduz zat, sifat, asma, af'al? Ngapain kita kesana kemari untuk mencari itu? Kenapa tidak dari awal? Oh, kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah, yang wujud hanya Allah. La haula wala quwata illa billah, hasbunallahu ni'mal wakil. Begitu. Kenapa tidak dari awal begitu? Kenapa harus mencari kesana kemari 20 tahun, 30 tahun? Kalau tidak penting, silakan saja. Itu tidak kita menjelek-jelekkan, tidak kita mengatakan semua salah, tidak. Tapi ini kehati-hatian di dalam jalur kita ini. Jadi betul-betul harus tahu siapa yang datang, kemudian siapa yang diikuti. Nah, apakah ada tanda-tandanya? Sebenarnya ada. Sebenarnya ada, sangat jelas. Jadi begini, di alam semesta besar, di alam semesta ini, nah, tentunya di alam semesta itu ada malaikat. Semua malaikat yang ada di alam semesta besar itu nyata juga di sini. Nah, kemudian di sini, di alam semesta kecil ini, nah, jasad kita ada kenyataan malaikat. Batinnya itu adalah sifat-sifat malaikat. Kenyataannya ada pada zohir, dan nyata senyata-nyatanya, sangat nyata. Ada batinnya malaikat, ada zohirnya malaikat, nyata. Jadi ketika malaikat 4 itu, kiraman katibin, pergi keluar dari dirimu satu persatu, itu otomatis itu. Otomatis, bukan kita mengatakan kita ini Tuhan terus menghendaki begini-begini, enggak. 99,9% itu ketika 4 malaikat kiraman katibin keluar dari dirimu, itu sudah pasti itu, Pak. Insya Allah. Jangan pastikan deh, nanti banyak kaum-kaum yang ini, insya Allah pasti mati, insya Allah ajal. 4 malaikat sudah keluar. Apakah berupa hanya cahaya saja? Itu hanya biasannya. Oh, yang mirip kita, itu hanya biasannya yang mirip kita, energi yang mirip kita, pantulannya saja yang mirip kita. Ada kenyataannya pada diri, di batang tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu. Israfil pertama yang keluar. Kemudian ketika setelah Israfil keluar, Jibril. Ketika hakikat Jibril keluar, Mikail. Ketika hakikat Mikail keluar, Israel. Setelah Israel itulah baru Nur Muhammad menampakkan dirinya, keluar dari bawah sampai atas, mengatakan, sayalah Nur Muhammad, ikut sama saya. Baru di situ zikir rahasia, zikir nikmat. Zikirnya itu bukan huruf, tapi bersuara. Suara pertamanya Allah Ta'ala. Suara pertamanya Allah Ta'ala bukan A, I, U, tapi titik. Ada suara tapi tidak berhuruf. Itu kunnya Allah Ta'ala pertama. Dengan kun itulah menjadikan Nur Muhammad SAW. Kalau tidak ada awal mula suara pertama itu, tidak akan ada Nur Muhammad. Ini seandainya dengan suara itulah Allah kun fayakunnya Allah Ta'ala di situ. Bukan mengatakan kun sholli ala Muhammad. Wah, itu lain lagi. Itu masih di tajallinya lagi, di bawahnya lagi. Jadi sebelum mengatakan alif di bismillah itu titik dulu. Sebelum alif jadi, titik dulu.
Di sini kan ada kata-kata yang sangat agung. Bukan kata-kata sih, zikir atau suara yang sangat agung. Suara yang betul-betul sangat sakti mantraguna. Suara pertama Allah Ta'ala, bukan berupa huruf. Kalau bahasa Bugusnya kan Sa'da Pammulan Nalino. Sa'da Pammulan Nalino itu ya suara pertamanya Allah Ta'ala. Bukan huruf, bukan A, I, U. Nah itulah yang kita kiaskan biasa Maka ketika Norma mengatakan ikut sama saya, si jiwa itu menyambut keluar. Karena si jiwa tadi menyambut, keluarnya tidak putus ke sana, bablas, tapi keluar, masuk lagi ke pusat, naik ke ubun-ubun, nanti ditimbun dari ubun-ubun itu meliputi jasmani, baru lenyap. Siapa yang tuntun? Siapa yang bawa dia ke Jabal Qaf? Siapa? Ya itulah Nur Muhammad sejati yang membawanya. Allahu Akbar. Jadi jangan kita sembarang ikut, apalagi yang ada di luar diri. Baik itu berwujud guru kita kah, orang tua kita kah, kakek kita kah, baik itu kembaran kita kah, mau itu lafaz Ahmad kah, lafaz Muhammad kah, lafaz Allah kah, lafaz Adam kah, di situ mengaku Allah kah, jangan pernah ikut. Kita ini daripada orang-orang tua kita dulu yang memang sanadnya jelas begitu, jelas sanadnya. Sampai wali ini, wali ini, wali ini, wali ini, wali ini. Cuma memang tidak masyhur, mastur, karena terkenal dengan terkenal dengan kebiasaannya sebagai pengatur begitu. Pemerintahan, di pemerintahan zaman dulu. Jadi begitu. Jadi turun temurun, sanadnya jelas. Dan kita sangat menyaksikan. Bukan lagi cerita-ceritanya orang di sana meninggal begini, bukan, betul-betul menyaksikan. 3 tahun sebelum beliau meninggal sudah mengatakan harinya, ininya dan sebagainya, tepat sekali waktu. Pas meninggalnya semuanya yang orang-orang kalau kita lihat sholatnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, hajinya tiap pulang pergi hampir setiap tahun, keras juga ininya. Beliau malah lembek, layu, air mani keluar dan sebagainya. Ini bukan apa-apa, ini cerita betul-betul nyata begitu. Orang-orang yang merendahkan ilmu-ilmu kampung, ilmu sesat dan sebagainya, ternyata orang yang mengatakan itu yang lebih sesat. Karena kelihatan begitu. Sangat nyata. Semua keberkahannya kelihatan. Semua perjalanannya juga kelihatan. Akhlaknya, adabnya semua tertata. Tidak seperti yang menyalahkan sana kemari. Belum tentu juga matinya bagus, belum tentu juga kepulangannya bagus, belum tentu juga amal ma'rifat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibuk kita ke sana kemari. Padahal yang dituju ini hanyalah Allah. Pikiran perasaan kita betul-betul kosong selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Pikiran perasaan selain daripada Allah. Jadi jangan sampai kita ini betul-betul menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah ini bisa ditakwilkan juga bahwa kita itu berpikir, berperasaan selain daripada menuju musyahadah kepada Allah, atau selain daripada peleburan kepada Allah. Itu termasuk membawa berhala-berhala yang ada di luar pada diri kita. Jadi berhala-berhala yang ada pada hati kita itu belum takhulli, belum keluar. Itu penting semua. Dan pada saat itu juga jangan sampai kita itu tadi, kembali lagi ke topik, sembarang ikut. Kita setengah mati belajar kitab sampai bertumpuk-tumpuk, amalan zohiriyah, batiniyah semuanya, ternyata salah ikut. Karena itu ujian terakhir daripada iblis laknatullah alaih untuk menggoda
Ya, secara ma'rifat iblis itu sifat jalannya Allah ya. Namun kita bicara syariat. Jadi iblis ini betul-betul menggoda, betul-betul ujian terakhirnya itu ada pada saat menjelang sakaratul maut. Ini ngeri. Ngeri betul-betul. Salah ikut, salah. Keliru jalannya. Itulah yang dikatakan keliru jalannya. Sesat jalannya kenapa? Karena dia belok kiri, belok kanan. Dikira wali yang jemput. Guru saya ini, berwujud ini. Jangan ikut keluar dari diri. Nah, ini tingkatan kedua. Ada tingkatan pertama, tidak ikut siapa-siapa. Tidak ikut dari dalam keluar berwujud kita. Dia tiba-tiba langsung meninggal aja. Nah, kalau orang seperti ini meninggalnya itu bukan ikut sama siapa-siapa. Dia cuma meninggal, napasnya tidak keluar, jantungnya tidak berdetak. Roh Kudusnya nanti naik meliputi pada saat dikubur atau sebelum dikubur, dibungkus oleh nur ilahiyah sehingga tidak kelihatan, baru moksa, hilang. Adapun yang tidak mau moksa atau tidak moksa masih utuh dan sebagainya, tidak jadi masalah. Tidak juga kita mengatakan itu sesat. Oh tidak begitu. Ada juga yang mau mengecil jasadnya, ya silakan saja. Ya, tergantung dari kehendak Allah yang ditajallikan kepada si insan tadi. Nah, jadi kalau kita itu betul-betul mengetahui, jadi secara hakikatnya Allah yang mengetahui, secara syariatnya diberitahu, secara hakikatnya Allah yang maha melihat. Allah Ta'ala sendiri yang melihat dirinya, Allah Ta'ala sendiri yang mengenal dirinya. Secara syariatnya Allah Ta'ala mengenalkan dirinya, Allah Ta'ala melihatkan dirinya dengan dirinya. Tuh syariat, bicara ma'rifat ini, bicara syariat ini kedudukannya. Jadi begitu. Jadi itu pesannya, jangan sampai kita sibuk ke sana kemari, sudah merasa paling ma'rifat, sudah amal ma'rifat, sibuk ke sana kemari, berprasangka, berpirasat kepada orang-orang yang tidak-tidak, ternyata orang itu pada saat menjelang ajalnya mendapatkan hidayah daripada Allah, ternyata kita jauh. Jadi jangan bangga, jangan paling merasa, jangan paling merasa mengenal dan sebagainya, paling tahu, pokoknya itu semuanya hilang. Jadi tidak perlu kita itu memanggil teman-teman begini. Kamu tahu enggak? Saya itu punya rahasia. Ada rahasia saya ini. Tapi kamu enggak usah tanya orang ya. Enggak usah kasih tahu orang. Oh iya. Apa rahasianya, Mas? Sebenarnya saya itu Power Rangers merah. Enggak usah begitu. Diam-diam aja. Makanya pengalaman rasa itu enggak usah dibagikan. Nggak usah dibagikan, kecuali sama pejalannya yang beritahukan jalan di situ dengan khalwatnya, dengan zikir-zikirnya. Tanya yang memberikan jalan, karena dia pernah naik ke puncak. Artinya begini, setiap ini ada Gunung Sumbing ya, Magelang itu. Nah, ada orang itu nggak pernah naik di puncak, tapi dia tahu, oh itu puncaknya Gunung Sumbing sana. Oh di pos itu sekian. Oh itu puncak Raja Wali sana. Oh untuk menuju ke puncak kita ini terserah mau pakai teman-teman yang sudah naik ke sana, atau mau pakai penunjuk jalan yang sudah ke puncak itu terus turun lagi, ataukah kita mau naik sendiri, bisa juga, terserah. Jalurnya lewat mana? Via Kalianggrek kah, atau via Wonosobo kah, atau via mana ini? Nah dipilih saja via mana. Misal via Kalianggrek. Kalau kita mau jalan sendiri ya jalan sendiri sampai ke puncak, entah itu belok-belok kanan kiri atau tertati-tati. Nah, yang penting sampai ke puncak. Ada juga yang sebelum ke puncak sudah meninggal, ada yang jatuh dari jurang, ada yang dikubur di situ dan sebagainya, ada yang terpontang-panting, ada yang sampai yang tadinya untuk mencapai puncak itu hanya sebentar saja, tidak sampai 5 hari, ternyata dia sampai puncak itu 1 bulan. Ada yang dituntun oleh temannya naik ke puncak,
harusnya cuma 2 hari ke puncak, ternyata dia tidak bisa, tidak sanggup, kakinya patah, atau dia tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan itu, atau dia malas berjalan dan sebagainya, masing-masing. Ada juga yang sampai macam-macam. Jadi ada itu orang yang melihat puncak gunung tapi dia belum ke sana. Ada orang yang mengenal Maharuang tapi dia belum ke sana, melebur ke sana, belum bertubuhkan Maharuang, belum fana di Maharuang, masih tahap memandang. Oh iya, Maharuang meliputi segala sesuatu, di dalam, di luar, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Ada yang sudah ke sana tapi cuma sekali doang, sekali, 2 kali. Ada yang betul-betul sampai fana di situ, betul-betul mendirikan rumah di situ. Nah, kemudian nanti suatu masa, dia turun lagi, tanazzul ke af'al. Tuh, macam-macam ya. Jadi seperti itu. Bukan kita apa-apa dan sebagainya. Lo kok bisa tahu kematian dan sebagainya? Emang engkau Tuhan? Ya memang bukanlah, bukan Tuhan. Artinya begini, alif lam mim. Yang tahu arti itu, artinya itu hanya Allah. Garis miring di situ, hanya Allah dan orang-orang yang diberitahu oleh Allah, yaitu para nabi, para rasul, para wali, dan para orang-orang yang diberitahu oleh mazhar Allah Ta'ala tadi. Dan terbukti karena dia tafakkur, memperhatikan ininya, dan punya guru juga, punya ini, diberitahu oleh guru-gurunya. Hakikatnya Allah Ta'ala juga yang memberitahu, hakikatnya Allah yang tahu, cuma diberitahu oleh Allah melalui mazharnya juga. Sama orang memberi rezeki, orang membawa uang 5 juta ke kita, Allah kan yang bawa itu. Maksudnya mazharnya kan, mazhar kenyataan Allah. Namun hakikatnya itu kan Allah yang memberi rezeki. Cuma secara syariat, si fulan itu mazhar daripada Allah, af'al Allah, mazhar kenyataan af'al Allah. Bukan Allah zat itu langsung memberikan uang begini-begini, tidak kan? Sama dengan ilmu, rezeki dan sebagainya, pengetahuan. Itu maksudnya. Bukan kita yang tahu, Allah yang mengetahui secara hakikat ke dalam. Namun secara syariat diberitahu sehingga tahu. Jadi mungkin begitu hadirin semulakan, itunya pesan untuk terutama yang kita balas atau jawab ini. Jangan ikut yang di luar. Adapun tingkatan kedua, ikut yang dari dalam, terus masuk kembali. Kemudian yang pertama tidak ikut sama sekali, dia langsung saja pak. Ya mudah-mudahan diberikan Allah yang tidak ikut sama sekali lah. Amin kan. Munajat kehendaknya juga, artinya tajalli kehendaknya supaya ada seperti itu. Amin, amin ya rabbal izzati. Mungkin begitu hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.